冰火两头蛇，是凤鸣帮的女敌，不可能。至死不救等于辣手摧对了。斩！归我了。死了呢！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-564. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 569. Muyun bersama yang lainnya sudah masuk ke alam rahasia Giok. Mereka sampai di sebuah tempat yang dipenuhi oleh bunga-bunga yang bisa membantu mereka dalam meningkatkan kekuatan. Tapi untuk mengambil bunga itu tidak semudah yang terlihat. Pasalnya terdapat bunga penjaga yang langsung melakukan penyerangan jika berani memetik bunga di sana. Untung saja Muyun mengenali bunga-bunga itu dan memasang sebuah formasi pelindung. Dan begitulah bunga-bunga penjaga tidak akan berani menyerang mereka. Tapi ada beberapa murid yang hendak mengganggu. Berhubung mereka tak bisa masuk lebih dalam, jadi mereka hanya menunggu saja. Sampai pada akhirnya Muyun bersama lainnya sudah memetik semua bunga. Muyun juga telah membuat sebuah pil dengan bahan-bahan dari bunga tersebut. Dengan bantuan dari bunga ini telah meningkatkan kultivasi mereka. Dalam satu kali serangan saja, murid ini langsung meninggoy di tangan Muyun. Sedangkan para murid lainnya dihabisi oleh rekan-rekan Muyun. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kembali bersama kelompok Muyun. Dalam perjalanan tersebut, Lin merasa begitu lemah setelah memakan pil pemberiannya. Jadi dia ingin Muyun memeriksa kondisinya. Tidak hanya dia saja, namun Liu tidak ingin ketinggalan. Alhasil kedua gadis ini malah saling tarik-menarik Muyun. Hingga mereka semua dikejutkan oleh sebuah ledakan kekuatan yang berasal dari dalam gua. Ini semua menarik perhatian Muyun karena merasakan adanya api dingin. Jadi karena itulah Muyun bersama yang lainnya memasuki tempat tersebut untuk melihat apa yang ada di dalam sana. Baru saja tiba, mereka pun diperlihatkan dengan pertarungan yang sedang terjadi antara seorang gadis cantik berhadapan dengan dua monster ular besar. Pan mengenali mereka yang berasal dari Geng Fengming. Matanya seketika saja berbinar karena bagaimanapun kelompok itu diisi oleh para gadis cantik. Sedangkan Muyun hanya fokus kepada dua ular itu, karena bagaimanapun kekuatannya tak bisa dibandingkan dengan kelompok wanita tersebut. Mereka dipimpin oleh gadis bernama Feng Xingrui. Dia meminta yang lainnya untuk pergi, tapi para monster ular tidak akan membiarkan hal itu. Lin memberitahu siapa Feng Xingrui itu, yang juga salah satu dari dua si cantik kelompok Feng Ming. Fan meminta untuk menyelamatkan mereka karena tidak mungkin mereka diam saja sambil melihat gadis cantik itu mati oleh serangan ular kepala dua. Namun lawan mereka sangatlah kuat. Jikapun mereka pergi ke sana, tidak ada jaminan mereka akan selamat. 是冰火两头蛇，是凤鸣帮的女敌，不可能。至死不救等于辣手摧对了。 Fan terus memohon kepada Muyun karena pemandangan itu telah membuat hatinya terluka. Lin meminta Fan untuk berhenti ngebacot. Untung saja Muyun ini memiliki sebuah cara, jadi dia akan membantu para gadis ini dan membuat Fan sangat lega. Sedangkan Lin agak cemburu karena sepertinya Muyun juga tertarik oleh Feng Xingrui. Terlebih lagi mereka juga memang sangat cantik. Kembali ke dalam pertarungan di mana terlihat kalau Feng Xingrui telah berhasil ditangkap. Untung saja Muyun dan cepat melancarkan serangan demi bisa membebaskannya. Melihat pemandangan ini tentu saja membuat kedua gadisnya kesal. Sedangkan Feng Xingrui penasaran siapakah pria tampan itu. Muyun tidak terlalu menjawab karena yang dia inginkan adalah ular es dan api ini. Sebab Muyun bisa merasakan dengan jelas mengenai api dingin yang berada di dalam tubuh ular tersebut.
Karena itulah pertarungan langsung saja Muyun lakukan. Tapi semua ini dia lakukan dari dalam, jadi ia masuk dulu ke dalam perut dari ular itu untuk bisa mengambil api dingin. Teman-temannya tentu merasa khawatir kepadanya. Tenang saja, Muyun itu baik-baik saja dan dia merasakan sedikit jejak dari api dingin. 斩！归我了。 Muyun sudah cukup lama mencari hal itu, tapi dia menyayangkan karena api dingin ini hanya sedikit saja. Meskipun begitu, dia akan tetap mengambilnya daripada tidak sama sekali. Muyun pun mulai melakukan sesuatu yang mengakibatkan ular-ular ini kesakitan. Van dan juga Lin penasaran apa yang sedang Muyun lakukan. Hingga sesaat kemudian ular ini hendak meledak. Jadi mereka semua harus segera keluar dari tempat itu. Benar saja, ledakan besar tercipta sampai-sampai menghancurkan gua ini dan membuat mereka semua terpental. Teman-teman Muyun tidak tahu apakah dia masih selamat. Pasalnya ini merupakan ledakan dari binatang monster tingkat 5. Lin pun menyalahkan Van karena alasan Muyun membantu para gadis Pengwing adalah permintaan darinya. Van terus dipukuli oleh Lin. Liu juga sama sedihnya, seharusnya dia ini menahan Muyun sejak tadi. Tapi demi menyelamatkan gadis berkaki panjang itu, Muyun rela melakukan hal ini. Muyun menghentikan tangisan mereka karena series ini masihlah panjang, jadi tidak mungkin dia meninggoy. Muyun pun keluar dan menggunakan wujud dari naga miliknya. Ini tentu saja membuat mereka semua senang. Sedangkan Feng Shui menjadi sangat kebingungan karena bagaimana bisa Muyun selamat dari ledakan besar tadi, yang bahkan dihasilkan oleh monster tingkat 5. Bahkan Muyun itu tidak mengalami luka apapun. Van menjadi sangat terpukau dengan betapa kerasnya tubuh Muyun. Ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan teknik tubuhnya. Haotian mengenalinya sebagai tubuh naga yang legendaris. Ia tidaklah pernah mengira Muyun memiliki hal tersebut. Kedua gadisnya bahkan beriuran ketika melihat otot-otot Muyun. Tapi Muyun segera menghentikannya yang seketika saja membuat mereka malu. 品要受此报。应该说出了龙话。 Sedangkan Feng Shui berterima kasih kepada Muyun karena berkat dia mereka berhasil selamat. Jadi atas apa yang telah terjadi pada hari ini, ia berutang budi kepadanya. Muyun tidak terlalu meladeninya dan memutuskan pergi bersama kelompoknya. Tapi siapa yang mengira kalau sifatnya itu malah membuat Feng Shui semakin penasaran kepadanya. Feng Shui telah diberitahu mengenai bala bantuan yang baru saja tiba. Meskipun dia agak kesal, tapi dia tidak akan mempermasalahkan hal itu. Terlebih lagi, dia juga mendapatkan pengalaman yang cukup mengasihkan. Ia akan menceritakan pertemuannya dengan Muyun kepada mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini malah bersambung dulu. Namun, sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Muyun bersama yang lainnya telah tiba di sebuah tempat, namun kali ini Muyun agak panik. Karena ternyata mereka telah dikepung oleh kura-kura surgawi. Bahkan di saat mereka muncul dan menampakkan diri, seketika saja membuat Van dan yang lainnya menjadi panik. Wajar saja karena sepertinya mereka telah berada di dalam wilayah kura-kura tersebut. Sebuah serangan pun mulai dilakukan di mana mereka akan membentuk sebuah formasi untuk bisa mengurung atau bahkan untuk menghabisi mereka. 地海进塔龟，你就能把我们崩死了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.